Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas Cardano atau dengan tikernya yaitu ADA. Dan ini banyak banget juga teman-teman request ya lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sebenarnya buat Cardano ini itu saya udah pernah bahas di beberapa postingan video saya sebelumnya. So mungkin buat teman-teman yang pengen tahu Cardano itu tuh project apa sih dan beberapa detail lain seputar Cardano, teman-teman boleh banget mampir ke video tersebut. Dan mungkin setelahnya baru teman-teman boleh banget buat balik lagi ke video yang saat ini, karena di video yang kali ini mungkin saya bakalan lebih fokus buat bahas price action dan beberapa data terbaru seputar Cardano ini. Dan maka dari itu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, seperti biasa pertama-tama kita bakalan ngintip dulu dari segi kapitalisasi pasar atau market cap-nya. Di mana di sini kalau kita cek ya, per video ini saya record kalau kita slide ke bawah. Nah, Cardano ini ada di posisi ke-9 ya berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan tepat berada di antara Dogecoin dan juga TRX atau Tron nih, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat dalam beberapa waktu terakhir, dari segi open interest memang dalam 24 jam terakhir Cardano di sini ada sedikit pelemahan open interest yang untuk persentasenya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan kalau kita balik ke chartnya teman-teman, Cardano actually sedang bertahan ya atau sedang holding di demand area ini. Dia sedang testing nih di support areanya yang sangat major di sini. Kenapa saya bilang sangat major? Karena ya kalian bisa lihat sendiri untuk Cardano ya. Area support ini tuh udah menahan banyak banget pergerakan Cardano. Kalian bisa lihat di sini banyak banget pergerakan yang tertahan untuk Cardano ini di demand zone ini dan sampai akhirnya di breakout. And then di sini kita sedang testing lagi nih ke demand areanya yang di sini. Padahal di sebelum-sebelumnya kalau kalian notice ya, demand area ini tuh dalam beberapa minggu sebelum price action yang sekarang happening itu udah di testing juga teman-teman, dan memang ada rebound yang signifikan ya di demand area ini. So, di sini kita akan coba bahas beberapa posibilitas atau beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama Cardano ini. Namun tentu sekali lagi saya ingetin ini bukan saran finansial dan ini cuman POV saya semata ya dan sangat mungkin salah. Maka dari itu saya sangat menerima nih kalau misalkan teman-teman kasih pendapat atau masukan atau mungkin POV kalian juga atau pandangan kalian juga seputar Cardano ini, feel free tulis aja di kolom komentar di bawah teman-teman gitu. Dan oke, yang pertama teman-teman, di sini, saya mau realistis dulu bahwasannya sebenarnya teman-teman, Cardano ini kabar bagusnya adalah dia tuh udah shifting nih teman-teman memang dari yang sebelumnya nih kalau kalian bisa lihat di sini, di mana di sini ya Cardano itu kan mulai downtrend nih teman-teman. Dia terus membentuk lower low, lower high dan seterusnya. Tapi mulai di sini teman-teman kalian bisa lihat nih. Nah, mulai yang di sini dia terjadi breakout pada area resistance and then dia breakout juga dari trend line-nya. Ini udah memvalidasi ya bahwasannya dia terjadi yang namanya market structure shift atau perubahan struktur pasar dari yang tadinya bearish menjadi bullish. And then di sini ternyata kita dapat konfirmasi lagi bahwasannya Cardano di sini eksplosif ya atau impulsif buat pergerakannya. Yang mana kalau kalian lihat sendiri di sini dalam berminggu-minggu ya 1, 2, 3, 4 dalam 5 mingguan lah ya. Jadi dalam 5 mingguan ini Cardano ini melesat sangat signifikan teman-teman dari low point yang di sini. Dan ya kalian bisa lihat 200-an hampir 300-an% buat returnnya. Dan sekarang Cardano ini lagi di fase koreksinya teman-teman dari impulsive move-nya yang ada di sini gitu. Dan di sini ya tentu dari segi struktur pasar atau dari market structure-nya di sini kalian bisa sadar dulu bahwasannya Cardano ini masih berada dalam posisi bullish-nya, dan I think ya untuk probability pertama ada potensi buat Cardano bisa nih rebound di demand area ini. Kenapa? Karena satu, yang pertama Cardano ini udah berada dalam posisi support area, yang mana support area ini itu sangat major ya seperti yang tadi saya katakan. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman gunakan tools Fibonacci, let's say kita tarik dari low point-nya, yang di sini low point-nya, dan kita tarik ke atas teman-teman ke high point-nya, lebih kurang di sini tapi saya perlebar. Nah, kalian bisa notice bahwasannya demand area ini tuh beririsan loh atau tepat loh di range atau di golden ratio-nya dari Fibonacci yaitu di 0,618 ya, teman-teman. So, probably di sini, di demand area ini sangat mungkin untuk terjadi adanya rebound ya, atau ada terjadi pullback yang mungkin menarik teman-teman di Cardano ini. Itu untuk kemungkinan yang pertama. Ditambah di sini Cardano kalian bisa lihat ya bahwasannya
secara stokastik RSI ini udah menunjukkan area oversold atau jenuh jual dan secara teori sangat mungkin jika memang, stokastik RSI ini mulai bouncing juga ada potensi diikuti juga nih oleh price action-nya teman-teman. Jadi lebih kurang kayak gitu. Dan ini adalah potensi atau kemungkinan yang pertama buat Cardano ini teman-teman. Dan sebaliknya kita juga harus buka ruang ya sama berbagai kemungkinan lainnya seputar Cardano, yang mana jika buat Cardano ini ternyata gagal mempertahankan demand areanya, apakah Cardano masih still bullish? Jawabannya masih teman-teman, tapi, yang mungkin teman-teman harus take notes adalah, mungkin ya hopefully dia jangan sampai breakdown di demand area ini atau paling enggak testing aja nggak apa-apa, tapi jangan sampai breakdown teman-teman. Karena kalau dia breakdown, dia akan punya potensi buat melanjutkan ke level-level support selanjutnya, which means yang ada di kisaran ini dan tentu jika dia sampai, testing ke sini maka secara market structure itu tidak akan bagus lagi teman-teman buat Cardano ini. So yang paling oke memang kemungkinan pertama tadi ya, hopefully dia nggak breakdown dari demand area ini dan mampu mempertahankan atau mampu holding di atas area supportnya yang ada di range kisaran ini teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Namun teman-teman juga harus antisipasi ya jika ternyata yang terjadi kemungkinan kedua nih, yang mana dia breakdown and then testing dulu baru bisa aja testing kembali atau coba menguji lagi di area supportnya yang di bawah sini gitu teman-teman, lebih kurang. Dan, eee potensi kemungkinan kedua ini juga sedikit diperkuat ya karena memang, kalau kalian notice nih di sini sebenarnya ada area fair value gap yang cukup, besar teman-teman. Nah kalau kalian lihat di sini ada fair value gap ya, meskipun udah di-fill sedikit tapi, kalian notice nih di sini ada imbalance yang memang belum di-fill juga nih sama Cardano ini gitu lebih kurang. Nah, di sini kalau kita coba intip juga dari berbagai data lain dan di sini sebelum saya lupa juga nih buat teman-teman yang mungkin nanyain, kalau Cardano ini nanti ke bagian liquidity let's say gitu teman-teman dan juga mungkin bull run happening, kemana target Cardano? Let's say kalau saya lihat ya dari segi market structure-nya, let's say Cardano bisa take over deh di supply area ini, I think itu udah cukup bagus ya teman-teman buat Cardano, mengingat ini juga salah satu koin yang udah cukup lama untuk listing-nya atau diluncurkannya. Dan mungkin buat teman-teman yang punya hobium nih teman-teman, kalau kalian mungkin, punya hobium atas Cardano, mungkin ya kalau misalkan Cardano bisa breakout supply area yang di sini, maka blue sky ahead sebenarnya buat Cardano teman-teman. Karena bisa aja dia hit di level-level resistance selanjutnya yang bisa kalian marking, let's say di sini atau mungkin di atasnya lagi teman-teman. Tapi ya tentu kalian bisa lihat dulu dia harus breakout nih di supply areanya yang major, yang di sini dan di sini teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa notice atau, tandai marking beberapa supply-supply area sebagai ya mungkin target kalian nih buat teman-teman yang mungkin, eee, hendak bertransaksi di Cardano ini. Namun sekali lagi ini sama sekali bukan ajakan jual beli dan bukan ajakan berinvestasi, teman-teman juga harus due diligence dan analisa mandiri nih seputar koin ataupun token yang hendak teman-teman transaksikan gitu. Dan oke, kalau kita pindah datanya dari Cardano ini ke ya tetap Cardano ya maksudnya ke data lainnya. Dan di sini kalau kita lihat dari data Diva lama buat Cardano ya, sebenarnya by data Cardano ini TVL-nya nggak terlalu positif teman-teman karena memang ada pelemahan ya. Kalian bisa lihat dari bulan Desember 2024 sebelumnya ini terus turun nih teman-teman sampai ke tanggal hari ini yaitu di tanggal 27 Maret ini terus menurun. Yang mana TVL-nya per video ini saya record ada di angka 355 million of dollar ya. Dan sebenarnya jujur untuk layer one ini agak kecil teman-teman TVL-nya. Tapi let's say kita coba pindah ke token terminal dan kalau kita lihat data dari token terminal, ya sebenarnya nggak jauh beda ya teman-teman. Ini token trading volume juga lagi turun, fees-nya juga lagi turun, dan ya itu juga terrepresentasikan nih lewat price action-nya yang memang lagi terkena tekanan jual yang lumayan teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan kalau kita coba lihat juga dari Coin Glass-nya teman-teman, dan ini sebenarnya Cardano ya ada penurunan volume dan juga open interest juga menurun teman-teman. Tapi kalau kalian notice ya, di sini yang terliquidation di Cardano ini cukup banyak yaitu di angka 3,46 million of dollar dan, sebenarnya di satu sisi tentu itu agak buruk ya karena memang banyak pelaku pasar yang terlikuidasi dan ya seperti itu teman-teman. Tapi di satu sisi kalau kalian lihat lagi berarti kan banyak nih teman-teman yang masih aktif bertransaksi di Cardano ini dan Cardano ini masih dianggap sebagai salah satu aset yang mungkin menarik buat mereka-mereka ini untuk transaksikan gitu. Itu satu sisi yang mungkin sedikit positif lah teman-teman. Mengingat untuk angka liquidation yang memang cukup tinggi, tapi sisi yang tadi saya sebutkan itu mungkin bisa menjadi secercah harapan atau hal positif ya, yang bisa diambil nih dari, kejadian yang seperti ini, teman-teman, gitu. Dan kalau kita coba cek juga di sini, nah buat Cardano, kalau kita lihat return-nya ya, teman-teman,
dalam Q1 sebenarnya Cardano ini jujur ya meskipun merah teman-teman di Q1 2025 ini, tapi yang menarik adalah Cardano ini tidak separah altcoin lainnya loh teman-teman yang koreksinya. Jadi kalau teman-teman mungkin nonton nih video-video saya yang sebelumnya atau analisa altcoin lain yang sebelumnya, itu banyak banget teman-teman yang minus 50, 60, 70 bahkan 80% atau 90% lebih teman-teman itu ada teman-teman. Yang drawdown-nya di Q1 itu gila-gilaan. Tapi Cardano ya meskipun return ini nggak bisa dibilang bagus sama sekali teman-teman, ini masih minus 12,5% di Q1 2025 atau, lebih tepatnya di bulan Januari, Februari, dan Maret jika di average itu masih minus teman-teman di kuartal 1 2025 ini. Tapi paling enggak teman-teman ini return-nya cuman minus 12,5% teman-teman ya. Dan, meskipun saya tahu itu cukup besar juga atau cukup oke juga sebenarnya, untuk, negatifnya jadi cukup besar lah ya. Tapi kalau kalian compare sama altcoin lain, ya kalian ngerti lah maksud saya. Ini masih cenderung, ya better lah ya dibandingkan, yang minus 50%, 60% dan sebagainya gitu. Dan, di bulan Maret ini Cardano cukup positif ya return-nya di plus 16,6%, tapi mungkin memang akan closing dengan kondisi positif karena bulan Maret ini udah tinggal sebentar lagi. Tapi yang mungkin membuat saya lebih penasaran adalah di bulan April, Mei, atau Juni, dan itu adalah di kuartal 2 mendatang. Apakah Cardano ini, eee akan merah juga teman-teman, mengingat di 3 kuartal kedua sebelumnya teman-teman, ini Cardano itu cenderung merah loh teman-teman. Jadi di 2022 sampai 2024 itu, di kuartal 2 Cardano selalu menunjukkan, return yang negatif teman-teman. So let's see apakah di kuartal 2 kali ini Cardano ini akan menjadi, salah satu altcoin yang menarik dan memberikan return yang hijau atau positif teman-teman, atau bakalan ngikutin historical 3 tahun sebelumnya, which is ini return-nya bakalan merah teman-teman. Coba kalian komen pendapat kalian seputar Cardano ini gimana, saya pengen tahu, feel free tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman punya altcoin yang mungkin kalian mau saya bahas atau mungkin teman-teman, punya token-token tertentu yang menurut kalian menarik dan boleh saya bahas teman-teman, itu kalian feel free tulis aja di kolom komen di bawah. Dan seperti janji saya, kalau misalkan banyak yang tertarik kayak Cardano ini bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya teman-teman. Atau buat temen-temennya yang juga mungkin mau support saya sekaligus nih, itu kalian boleh request analisa koinnya lewat link traktir yang tertera di bio account TikTok dan Instagram saya, atau di link yang tertera pada description channel YouTube saya juga ada, teman-teman. Dan as always jangan lupa buat teman-teman yang mungkin, punya Instagram nih, kalau teman-teman mau follow Instagram account saya, boleh banget follow aja di username tertera, dan di sini nanti teman-teman boleh kok tanya-tanya seputar, kripto dan lain-lain teman-teman, dan nanti akan saya usahakan buat jawab, sepengetahuan saya. Dan oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan mungkin sekian ya video kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.